Terus iki piye to? Ya kontribusine ngono kuwi. Yes. Mas Resmi monitor. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga sehat-sehat saja di tempat masing-masing. Malam ini kita berjumpa lagi di episode ke-60 dengan pemateri Mas Reski yang ada di Depok. Semoga Depok aman-aman saja. Akan saya bacakan sepintas profil beliau, yaitu Mas Reski. Sebentar akan saya buka dulu informasinya. Mas Reski ini terlahir di Surabaya tanggal 21 September tahun 70. Beliau ini termasuk salah satu fotografer yang bergerak di satu jalur yang sangat unik dan berbeda dengan beberapa pegiat fotografer yang lain. Dan karya-karya beliau ini saya kagumi karena saya juga penggemar aliran yang beliau dalam juga. Saat ini beliau berdiam diri di Depok. Karir fotografi beliau wedding sejak tahun 2000-an di Jayapura. Hingga 10 tahun, kemudian memotret profil dan korporasi. Kemudian profil untuk profesional beliau ini ada di motret di Holcim ya Mas ya, Mas Rizky. Halo Rizky, tolong di anu, coba di unmute dulu, silakan di unmute. Halo. Ini motret Holcim 2014 ya Mas Rizky? Ya. Oke, udah siap. unmute ya. Ya. Kemudian motret juga untuk perusahaan FL Smith Denmark Machinery, kemudian motret Bank Mandiri, Inihal tahun 2016, kemudian Lira Medical Hospital tahun 2015, kemudian Rumah Sakit Antam Media 2015. Dan yang terakhir, proyek beliau ini merilis sebuah buku foto karya beliau yang sebagian besar ini ada surrealisme, yang insya Allah nanti malam atau saat ini akan kita ulas sepintas. Bagaimana mengenai di atas kata itu nyambung dengan paparan mengenai naratif fotografi yang saya kira nanti akan dijelaskan lebih konkret atau lebih detail oleh Mas Rizky. Di atas kata ini sudah dirilis versi PDF-nya ya Mas ya, kemarin ya? Iya. Untuk versi fisiknya kapan kira-kira? Versi fisik saya masih nunggu dari printingnya ini, belum nyampe di rumah saya, sudah di print sih sebetulnya prototipnya. Siap. Ini kebetulan ada Mas Renda juga dari Perpusnas, mungkin karya Mas Rizky insya Allah semoga bisa masuk ke Perpusnas. Begitu ya, ulasan singkat profil dari Mas Rizky Sternianto yang malam ini akan secara sukarela memberikan apa itu naratif fotografi. Monggo Mas Rizky untuk dilanjut, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Ferry, Pak Julius, Pak Sabto. Selamat malam. Waduh, ini harap ngomong apa ini Mas Dodi? Harap stand up. Ya enggak apa-apa. Kita ngobrol aja, ambil diskusi. Ngobrol aja ya. Untuk materi saya share dari sini ya. Oh ya dah. Soalnya aku lagi pakai HP juga nih. Oke. Kalau di laptop agak berbet sinyalnya. Oke, saya share sekarang ya. Oke. Sebelum ke materi mungkin saya ini dulu aja ya, ngobrol-ngobrol tentang latar belakang saya dulu aja ya. Soalnya materinya dikit banget nih Mas. Oh, enggak apa-apa, nanti kita perlebar, kita perbanyak, kita fotokopi. Fotokopi ya? Ya. Materi ini dikit banget, jadi aku ngobrolnya nanti 15 menit selesai. Ya enggak apa-apa. Pakai speed lambat aja. Pakai speed lambat aja. Di slow-mo aja ya. Ya slow-mo. Jadi nanti kan pas 2 jam. Oke, silakan. Oke. Oh, ada Mas Irfak juga nih, Mas Irfak dari Papua juga. Oke, jadi saya ngawalinya dari ngobrol dari
latar belakang saya dulu aja. Ya, siap. Jadi saya ini sebetulnya ke dunia fotografi juga nyasar, Pak, Mas Dudi, ceritanya itu. Berarti dulu profesinya bukan fotografer ya? Kalau dibilang profesi ke fotografer bukan ya, tapi tetap dalam area-area seni ya. Jadi dulu itu sejak kecil backgroundnya kalau background pendidikan memang saya bukan dari seni karena kesasar itu tadi. Jadi dari kecil itu saya ikut dibesarkan dan dekat dengan om saya. Salah satunya adik dari ibu saya itu seniman, jadi beliau itu yang banyak mempengaruhi pandangan-pandangan saya tentang seni visual karena beliau adalah seorang arsitek dan mantan rektor dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Pak Dr. Pribadi Widodo. Jadi dari kecil itu saya sama beliau itu selalu dimong, artinya dalam bahasa Jawa itu dimong itu dengan cara beliau gambar. Jadi gambar supaya saya anteng gitu. Jadi saya selalu memperhatikan beliau gambar dari mulai kecil, ya, gambar terus membuat maket-maket. Saat itu beliau masih kuliah di ITS Surabaya. Nah, di situ mulai saya ketertarikan saya di dunia visual mulai dari kecil di situ. Ya. Sampai kemudian kenapa ini ada hubungannya dengan apa yang saya kerjakan proyek-proyek terakhir tentang buku foto saya tentang naratif fotografi ini. Karena latar belakang saya membuat foto yang jenis ini adalah karena berasal dari pengalaman hidup kan, dan kepribadian saya juga. Nah, jadi saya lebih suka menggambar daripada bercerita secara verbal. Suka berimajinasi berarti? Nah, suka berimajinasi. Wah, bahaya ini. Oke, terus. Sabune akeh stoknya. Ya wes, terus. Jadi, nah dari situ sampai saat usia saya TK hingga saya SD itu pun saya lebih banyak bermain itu di gambar begitu. Bukan kegiatan fisik, jadi bukan olahraga, bukan seperti itu. Ngobrol pun dengan teman ya jarang, jadi lebih asik di dunia saya sendiri. Lebih asik di dunia saya sendiri. Cenderung introvert gitu ya? Betul. Oke. Separah apakah? Saat itu parah banget. Pada saat jadi kalau nggak dipukul, SD itu kalau nggak dipukul nggak bunyi gitu? Ya, kalau nggak ditutuk gitu ya kentongan dong. Saya nggak ngobrol. Udah kentongan dong. Kentongan itu. Iya. Terus. Jadi sampai guru olahraga saya itu mungkin saking keselnya kalau jam olahraga saya selalu dipanggil untuk ikut olahraga karena saat jam olahraga pun saya biasanya ngendon di kelas, teman-teman pada ini saya gambar di kelas gitu. Nah, sampai terbawalah itu hingga saya besar gitu. Nah, di saat mana saya ketemu dengan dunia fotografi, titik temunya itu saat itu putus Mas. Putus Mas. Masih zaman-zaman
clear. Gimana? Clear ya. Monggo, jalan. Nah, jadi pada saat itu nyampe di mana tadi? Jadi pada saat di SMA gitu, saya baru kenal kamera yang pada saat itu masih zaman analog ya. Nah, itu di samping saya menggambar, kemudian ada sesuatu yang di dalam saya menggambar itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa terwakili dalam saat menggambar itu. Akhirnya saya menemukan kamera itu, di situ saya merasa, oh ini bisa terwakili gitu, untuk meng-capture sebuah peristiwa gitu ya. Nah, tapi hanya sebatas hobi saja pada saat itu. Tapi di situ saya sering bermain-main dengan peran-peran, Mas. Pada saat saya main-main kamera itu, jadi kakak saya suruh acting, pegang baygon, terus ada gelas di sampingnya, terus saya foto. Nah, jadi gitu-gitu, saya main-main peran-peran gitu. Bukan motret kejadian, tapi motret yang diperan-perankan gitu. Saya berarti berkhayal gitu. Staging gitu ya, artinya men-setup itu ya. Pada saat itu saya nggak ngerti apa istilahnya, karena masih anak-anak ya, masih SMP mungkin. Iya. Saya menemukan permainan baru dengan kamera gitu. Nah, setelah keasikan itu, singkat kata, saya berhenti bermain kamera dan di dunia seni sejak saya mulai terjun ke bangku kuliah. Nah, di situ saya mulai tersesat. Mungkin karena menyesatkan diri apa tersesat? Secara ini, jadi ini ceritanya saya masuk di sebuah perguruan tinggi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia seni. Gitu. Sama sekali nggak ada hubungan sama minat bakat ya? Betul. Sama dong. Sama berarti nasibnya. Jadi saya ini lulusan dari pertanian. Sama dengan Mas Rizmi berarti ya? Betul. Dari pertanian. Karena kedua orang tua saya kerja saat itu di PT Perkebunan. Jadi mau nggak mau apa yang dikatakan orang tua ya saya harus manut. Artinya kamu kuliah di pertanian, nanti lulus kamu akan masuk ke PTP gitu. Zaman semono kan zamane ya KKN lah, Mas. Iya betul. Nah, nggak taunya setelah lulus pun ada rekonstruksi perombakan besar-besaran di PTP, KKN itu sudah nggak bisa gitu. Akhirnya ya apapun pekerjaan saya lakukan saat itu. Tapi memang tetap aja balik-baliknya ke dunia seni karena saya tetap melukis, menggambar. Passionnya di situ ya, passionnya di situ. Passion saya di situ. Tetap saja saya melukis, gambar. Nah, setelah itu barulah saya setelah menikah di Jayapura, mulailah saya, wah ini kalau nggak jadi duit ya eman-eman. Eman banget gitu ya. Eman. Dan peluang itu ada. Pada saat saya ada di Jayapura, di situ saya mengawali kerja di kayak FDI itu, foto digital imaging itu, Fujifilm itu. Iya. Di sebuah studio. Berarti bisa sempat nguasain printernya Fujifilm ya? Ya betul. Jadi printer yang dari zaman analog yang RGB sampai dengan printer digital Fuji Frontier itu saya
sempat Lihai mengoperasikan itu. lihai mengoperasikan dan tahu seluk-beluknya gitu. Oke. Nah, dari situ sekitar tahun 2000-an saya mulai mengenal dunia komersil fotografi. Diawali dari studio foto, kemudian wedding fotografi. Salah satu saksi hidupnya ya Irfak itu. Irfak. Jadi sama Irfak dulu sempat kerjasama ya? Sama Irfak itu dulu sempat kerjasama. Artinya Irfak itu juga dulu yang ngajari saya itu. Siap. Tentang dunia fotografi. Terus dari situlah mulai. Nah ini Bang Irfan nih. Pak Rizky bohong tuh, saya yang belajar sama Pak Rizky. Siap Bang, siap. Lanjut. Nah dari situ mulailah saya meningkatkan karir saya di wedding fotografi. Situ. Terus dari wedding fotografi itu selama hampir 9 tahun saya bergerak di wedding fotografi, ada semacam kejenuhan ya Mas ya. Kejenuhan, kemudian satu klien ke klien itu terus yang saya kerjakan. Sedangkan untuk eksplorasi saya tidak ada waktu lagi akhirnya karena betul-betul padat. Betul. Untuk mau mengembangkan diri juga nggak bisa ada waktu gitu. Akhirnya saya setelah hijrah ke Jawa, mulailah saya selain memotret profile, pokoknya di luar dari wedding, jadi memotret profile, memotret company gitu, industri. Terus saya mulai mengarah ke foto-foto personal project, Mas. Nah, personal project itu saya lebih banyak ke foto-foto yang bercerita, artinya melalui foto saya akan mengekspresikan sebuah cerita gitu. Nah, itulah yang mungkin sebetulnya saya nggak ingin menglabeli ya ini sebagai naratif fotografi atau surrealis fotografi. Enggak, sebetulnya saya bahwa ya inilah saya membuat sebuah karya foto yang merepresentasikan sebuah cerita gitu. Yang mana bahasa saya bisa dianggap semacam pemberontakan dari perasaan sampean selama ini apa gimana? Bisa jadi gitu, karena selama ini kan ada sebuah cerita-cerita yang harus diekspresikan, tapi saya tidak ada wadah untuk mengekspresikan diri, tidak ada mungkin tidak ada sosok yang bisa saya percaya untuk diajak ngomong gitu ya, ngobrol tentang cerita-cerita, sebuah cerita yang menurut saya kadang-kadang absurd gitu. Akhirnya saya menemukan ini nih, saya harus bercerita lewat fotografi gitu. Nah, jadi saya sebetulnya tidak ingin melabeli ini sebagai apa ini namanya naratif fotografi atau surrealisme fotografi, enggak ya. Cuman inilah cara saya mengungkapkan sebuah cerita atau ekspresi melalui gambar, melalui foto. Gitu. Seperti itu, Mas. Next. Next. Jadi bagi saya sebetulnya sudah di-share ya, Mas? Screen-nya. Sudah. Kelihatan nggak? Oh ya. Next-nya. Next. Jadi bagi saya foto itu ya semacam bahasa lain ya, sebuah bahasa lain ya. Jadi kita ada bahasa gambar gitu.
sebuah bentuk lain dari bahasa ya, foto atau gambar itu. Jadi dia juga seperti bahasa-bahasa yang lain ada intonasi, ada dialeknya gitu. Kemudian di mana bahasa itu bisa diterima gitu, jadi bisa apa namanya untuk jadi komunikasi itu bisa saling dipahami. Ya. Itu kan harus orang harus paham tentang konteksnya, isinya, kemudian ada diperlukan caption atau narasi seperti itulah. Jadi penting nggak semacam caption atau apa gitu untuk menyampaikan apa maksud sampean? Bagi saya caption atau narasinya itu penting sekali karena menurut saya kalau foto-fotonya itu sejenis yang kayak foto-foto saya, artinya saya mengungkapkan sesuatu itu dengan cara metafora, dengan simbolik-simbolik tertentu. Itu minimal dibutuhkan caption. Setidaknya ada judul atau penjelasan di balik itu semua. Jadi pada titik tertentu simbol itu belum tentu bisa menyampaikan satu maksud yang khusus ya. Betul sekali, Mas. Oke, silakan lanjut. Jadi karena saya bermain di ranah semiotika ya, mungkin bermain-main di metafora, kemudian ada simbol-simbol gitu. Di situ kalau tidak ada caption, tidak ada narasi, itu berpotensi sekali untuk di luar konteks pemahamannya akan jadi bias gitu. Bias. Tapi seandainya begini Mas, saya nanya nih. Katakanlah sampean bikin sebuah foto yang syarat dengan simbol dan metafora. Tapi ketika katakanlah saya melihat karya sampean itu ternyata saya korelasikan dengan alam berpikir saya sendiri, kira-kira bagaimana? Itu sih sah-sah saja. Saya tidak akan menghalangi viewer ya untuk menerjemahkan apa karya saya. Setidaknya saya sudah memberikan narasi. Gitu ya. Kecuali kalau saya memang membebaskan diri, membuat karya membebaskan diri untuk memang silakan terjemahkan ke bahasa Anda masing-masing. Nah, itu lain cerita. Jadi terserah. Setidaknya saya memberikan gambaran. Jadi termasuk di dalam buku yang saya terbitkan di atas kata itu beberapa foto itu memang ada narasi-narasinya tentang apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar gambar atau judul, tapi gambar-gambar atau foto-foto saya itu mengenai apa konteksnya itu ada di dalamnya. Saya tuliskan dalam bentuk kata-kata seperti itu, Mas. Jadi ada satu ungkapan bahwa foto itu bercerita itu apa memang seperti ini? Halo. Oh, gimana, Mas? Jadi kalau ada ungkapan bahwa foto itu harus bercerita, itu apa memang seperti ini yang dimaksud? Foto harus bercerita ya? Ya seperti itu. Ya, artinya seperti itu. Artinya gambar itu mempunyai foto atau gambar itu mempunyai ceritanya sendiri, mempunyai masing-masing ceritanya sendiri gitu. Jadi perihal itu nanti nggak ada kaitan dengan fakta realitas gitu, nggak menjadi masalah buat sampean ya? Enggak, buat saya enggak. Untuk sebuah foto yang saya buat ya. Oke, next. Ini sudah ke halaman berikut Mas ya? Oke. Nah, ini jadi foto atau gambar itu sebagai media bercerita. Bagaimana? Jadi buat saya manusia itu berhak untuk berekspresi ya. Jadi masing-masing individu, masing-masing manusia itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Jadi
itu sebuah pacuan buat saya, sebuah motivasi buat saya bahwa janganlah takut untuk berekspresi atau menjadi berbeda untuk berekspresi ya. Karena dari situlah kreativitas itu akan tergali. Gitu. Jadi setiap manusia itu, setiap individu itu mempunyai ceritanya sendiri. Dan setiap foto atau gambar yang terwakili itu mewakili ceritanya itu sendiri. Jadi seperti itu bagi saya. Gitu. Terus untuk porsi keterwakilan cerita itu kira-kira sampean mempunyai satu takaran nggak kira-kira? Harus memenuhi semua atau meskipun itu secuil itu sampean sudah puas kah? Gimana Mas? Enggak. Jadi tidak mungkin ya semua cerita itu akan terwakili ya dalam satu frame foto, enggak akan mungkin. Jadi mungkin ada titik-titik tertentu, ada cerita-cerita tertentu, fase-fase tertentu yang harus saya ceritakan atau ini tidak perlu saya ceritakan gitu. Karena ya seperti kita ngobrol dengan seseorang itu kan ada segmen-segmen tertentu yang kita harus buka ke seseorang atau segmen-segmen tertentu yang setidaknya kita simpan sendiri memang gitu. Ada semacam batasan memang seperti itu Mas. Jadi masih untuk ada akurasi simbol Mas, untuk akurasi simbol, sampean mempunyai satu istilahnya ukuran. Nah, ya. Gimana kira-kira? Jadi sebetulnya ini kenapa saya suka bermain-main di semiotika atau di metafora ini, karena bagi saya bermain-main simbol itu lebih peluang luas bagi saya untuk menjabarkan atau maksud sampean gitu ya. Betul, atau menciptakan simbol-simbol baru gitu. Ini saya misalkan nih kesedihan misalkan. Itu saya boleh-boleh saja menyimpulkan itu sebagai air mata. Ya. Atau sebagai tangan yang tertutup di muka gitu. Jadi sangat luas bagi saya untuk bermain-main simbol di situ. Seperti itu Mas. Jadi batasan-batasan itu akan saya utarakan di sebuah narasi di foto itu nantinya. Oke. Ya, berarti pada proses awal sampean semacam menginventarisir dulu ya, apa saja yang sekiranya perlu untuk sampean pergunakan di situ sebagai elemen. Betul sekali. Jadi ada semacam pravisualisasi, ada alur-alurnya untuk dari tumbuhnya ide hingga eksekusi dan menjadi sebuah karya, itu ada alur-alurnya. Nanti mungkin saya jelaskan di. Oke, berarti next slide ya. Ya, silakan. Next slide. Yes, metafora. Nah, itu yang saya coba katakan tadi bahwa semiotika dan metafora itu memberi ruang untuk merepresentasikan segala gagasan sesuai keinginan dengan memunculkan gestur atau pokoknya simbol-simbol baru ke dalam foto. Jadi dengan bermain-main metafora, saya bebas merepresentasikan gagasan-gagasan sesuai keinginan saya gitu. Dengan visual seperti ini Mas. Zaman kira-kira pernah nggak berpikir bahwa harus ada semacam kesesuaian dengan kultur yang di mana sampean hidup? Tentunya harusnya seperti itu ya Mas ya. Karena saya hidup di timur ya. Saya hidup di lingkungan yang agamis. Saya nggak mungkin menyimpulkan sesuatu dengan cara yang vulgar, mungkin mengumbar membuka sebuah kayak aurat atau apa gitu, nggak mungkin. Jadi ada batasan-batasan
norma-norma, masih ada batas-batasan norma-norma untuk memunculkan sebuah simbol-simbol itu. Seperti itu. Anda ada 1 atau 2 orang request, Mas, tolong dong buatin saya surrealis yang sekiranya di situ mengekspos anatomi tubuh, katakanlah. Bagaimana Anda nyikapin? Wah, itu agak repot ya. Selama itu dibatasi oleh apa yang sebagai norma, sebagai bagian dari norma-norma yang saya taati, artinya agama saya memperbolehkan, itu nggak masalah. Oke. Next slide ya. Oke, next slide. Narasi. Nah, kalau melihat foto ini tanpa ada penjelasan apapun, kita akan jadi bebas menerjemahkan ya. Ini ada seorang perempuan membawa daun, matanya terpejam, terus seakan-akan tidur, ada langit. Nah, itu tanpa ada caption atau penjelasan apapun, kita akan bebas bercerita ya. Bebas menceritakan ya. Nah, kalau menurut saya narasi itu sebagai jembatan komunikasi ya antara penikmat foto dengan kreatornya. Akhirnya foto yang disajikan itu bisa dipahami tentang apa dan ceritanya apa gitu. Menurut Mas Rizky sendiri, antara caption dan visual yang terpampang di situ, secara akurasi lebih besar mana, Mas, untuk mencari sebuah makna itu? Jadi, halo, clear dengar suara saya? Agak treble, Mas, treble besaran. Untuk masalah ini, caption dan visual yang nampak. Ya. Dari 2 hal ini kira-kira lebih akurat mana untuk mencari sebuah makna ketika saya melihat ini? Kontribusinya? Harusnya seimbang ya, Mas ya. Nggak bisa ini lebih kuat atau caption. Tadi caption atau narasi itu juga mendukung visual yang ada. Jadi saling mendukung gitu. Kalau mendukung dalam arti melengkapi apa yang hilang, untuk melengkapi apa yang disajikan. Jadi kalaupun ada visual tanpa ada narasi dan caption, itu akan jadi berpotensi untuk multitafsir. Jadi akan berkembang ke arah kemana-mana gitu loh. Ya, jika caption itu berfungsi untuk melengkapi, apakah memang sebuah visual itu ada sesuatu yang dimungkinkan hilang, atau memang mengantisipasi supaya tidak hilang? Saya lebih setuju yang kedua. Jadi mengantisipasi supaya tidak miss, gitu, tidak miss komunikasi. Karena apa? Karena jenis foto-foto yang saya buat ini adalah metafor. Jadi perumpamaan. Karena perumpamaan itu akan bersifat subjektif sekali karena sesuai dengan apa yang ingin saya lambangkan gitu. Oke. Mungkin next slide sudah bisa mungkin? Ya, silakan. Oke. Nah, ini proses ini berarti ya? Ya. Silakan. Ada proses-prosesnya seperti dari inspirasi menjadi sebuah gambar ya. Jadi saya nggak bisa langsung saja membuat foto, cepret langsung jadi. Jadi ada semacam proses. Jadi menemukan idenya dulu, bagaimana inspirasinya dari apa. Kemudian saya harus memikirkan ini nanti konteksnya tentang apa gitu. Kemudian saya harus tentukan
gaya bertutur saya ini apa? Apakah seperti surrealis atau metafora kayak seperti tadi, ataukah yang lugas saja, ya seperti A dibilang A gitu, atau ya macam-macam lah, itu seperti dialeknya gitu. Oke. Untuk yang poin kedua, Mas, untuk meletakkan konteks, kira-kira seberapa sulit, Mas, untuk meletakkan konteks supaya ini tidak terlalu melebar kemana-mana? Kalau sulit atau enggak, bagi saya bukan karena sulitnya ya, Mas ya, karena apa yang saya kerjakan itu saya setidaknya harus sudah saya pahami. Jadi gimana, tidak ada, bagi saya bukan karena sulitnya ya. Saya paham apa enggak yang saya kerjakan gitu. Selama saya memahami apa yang saya buat, buat saya it's okay gitu lah. Artinya saya paham bahwa saya ini sedang membuat tentang sebuah visual, tentang sebuah cerita, tentang sebuah apa, misalkan kegembiraan gitu. Terus rata-rata sampean Mas Rizky ini konteks yang sering Mas Rizky pakai apa kira-kira? Dalam hal apa? Kebanyakan sih lebih ke tema-temanya itu lebih ke yang bukan kata kerja, malahan ke kata-kata sifat kayak kegembiraan. Terus masalah psikologi berarti ya? Iya, psikologi ya. Keberanian. Untuk isu-isu sosial begitu enggak pernah? Ada isu-isu sosial ada. Isu-isu sosial kayak beberapa yang saya buat seperti tentang pencemaran lingkungan, tentang yang saya sempat agak resah tentang asap kabut di Riau itu, yang nggak padam-padam, itu pernah saya bikin sebuah foto, itu sebuah gambaran. Dikat dulu Mas Rizky. Untuk partisipan waktu untuk tanya jawab kami akan sediakan sendiri atau langsung aja di kolom chat. Untuk resen mohon ditahan supaya pemateri bisa menyampaikan secara utuh materinya. Terima kasih. Monggo dilanjut. Terus kemudian untuk menentukan gaya bertutur, Mas. Nah, gaya ini kan terkadang yang menjadi kendala adalah wacana yang dipunyai oleh beberapa penggiat ini kan terkadang beda. Resep yang paling simpel dari Mas Rizky untuk menentukan gaya ini seperti apa, Mas, kira-kira? Nah, sebetulnya gaya bertutur, gaya memotret itu kembali kepada masing-masing ability dari masing-masing fotografer ya, dan juga literasi visual. Kayak saya sih sering kayak melihat film, kemudian membaca cerita-cerita, komik-komik itu saya suka sekali gitu. Jadi ada referensi visual, itu salah satu resep untuk memperkaya wacana visual ya. Seperti itu, Mas. Apakah bukan berarti begini, gaya ini kayak, katakanlah begini, narasi ini anggap saja sebuah kalimat. Gaya dalam berbicara ini yang menjadi satu titik penting. Ya. Dalam bahasa Jawa itu ada 3 level, moko, kasar, sama kromo. Artinya kalau misalnya naratif fotografi ini kita buat kasar, atau kita buat halus, atau kita bikin secara biasa-biasa saja, ini menurut Mas Rizky kalau secara visual itu yang paling applicable di Indonesia ini kira-kira gaya yang seperti apa? Kalau applicable atau enggak itu semuanya kembali ke selera ya. Dan latar belakang dari viewernya. Latar belakang itu macam-macam, Mas. Bisa dari latar belakang pendidikan, sosial, budaya, dari viewernya itu sendiri. Artinya semakin artinya orang dengan tingkat pendidikan yang mungkin agak nggak terlalu tinggi, mungkin pemahamannya terhadap foto dengan gaya tertentu juga berbeda dengan orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, atau bukan dari tingkat pendidikan, mungkin dari lingkungan, orang dari lingkungan yang mungkin
lebih ke kultur agamanya lebih kuat dengan yang orang yang dibesarkan di lingkungan yang lebih liberal mungkin akan mempunyai sudut Gaya pandang yang sendiri-sendiri ya. mempunyai sudut pandang yang berbeda dan tingkat apresiasinya akan jadi berbeda dari situ. Berbeda pula. Oke. Terus untuk yang poin berikutnya gambarin mengenai bentuk sketsa ini Mas. Perlukah itu? Nah, bagi saya perlu karena untuk lebih membuat sebuah detail dari sebuah karya, saya akan sangat terbantukan oleh gambaran sketsa. Tapi mungkin bagi yang tidak terlalu bisa nyeket gimana? Kalau tidak terlalu bisa sketch, ada tips buat saya sih sebetulnya. Gimana? Buat saja semacam kayak tulisan gitu, oret-oretan gitu ya. Itu sebagai pengganti. Kalau saya karena tidak terlalu bisa menjabarkan secara tulisan, jadi saya lebih banyak menjabarkan secara gambar. Jadi kalau tips saya yang tidak terlalu bisa menggambarkan dengan cara gambar ya dengan cara tulis. Mungkin ditulis dengan tulisan yang garis besar gitu. Seperti itu, Mas. Oke, untuk menentukan mood, Mas, berikutnya silakan jelasin. Ya, jadi setelah kita sketch, kemudian saya ke arah mood-nya ini mau kemana. Jadi mood ini akan mempengaruhi nanti saya akan tone color keseluruhan fotonya itu kemana, ke dark, lebih ke pastel, ceria, atau gitu ya. Ceria, ya, seperti itulah. Korelasinya dengan cerita? Itu pasti ada korelasinya. Jadi kalau misalkan saya bercerita tentang sebuah keberanian atau saya nggak akan membuat sebuah mood yang terlalu dark. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita motret Dracula tapi dibikin unyu-unyu gitu ya? Memungkinkan saja, Mas. Oh gitu ya? Ya, memungkinkan saja. Itu tergantung kreatornya. Oke. Maunya kemana gitu ya? Mungkin Draculanya lagi kayak kasmaran, ya kita bikin unyu-unyu. Dracula pink gitu ya? Dracula pink. Yang terakhir yang mewujudin inspirasi menjadi image ini gimana ini maksudnya? Nah, itu semua adalah rangkuman dari awal sampai akhir. Tahapnya adalah eksekusi, yaitu mewujudkan inspirasi menjadi gambar. Jadi kita gabungkan semuanya, barulah kita membuat fotonya seperti itu. Nah, pernah nggak Mas Rizky itu ketika eksekusi ini kan mewujudkan inspirasi menjadi sebuah imajinasi atau imaji yang real atau visual yang real itu? Ya. Pernah nggak meleset dengan sketsa yang telah dibikin atau maksud yang dibikin karena bisa jadi mungkin pada saat itu situasi nggak memungkinkan atau elemen yang dibutuhkan tidak ada. Itu sering ya? Sering sekali itu. Pernah. Antisipasinya saya nggak akan memaksa, jadi mungkin akan saya tunda. Berarti banyak sekali memang sketsa-sketsa saya yang gagal belum dieksekusi. Belum atau gagal? Belum, karena suatu saat saya berharap jadi gitu. Oke, ya, sih. Jadi seperti itu. Jadi ada karena kendala-kendala tertentu, mungkin modelnya nggak mau atau ya seperti itulah. Karena kadang-kadang menemukan model yang cocok seperti apa yang saya pikirkan agak susah. Makanya kan model kepinginnya difoto yang cantik-cantik aja, beauty aja. Artinya apakah bisa saya simpulkan bahwa untuk menyusun sebuah konsep atau sketsa atau gaya itu sampean masih memperhitungkan kansnya ini berhasil atau tidaknya ya berarti ya? Oh iya, betul. Tadi banyak faktor sih karena banyak faktor itu tadi yang menjadikan foto ini sepertinya nantinya gampang ini atau foto ini nantinya ada kendala seperti ini. Itu memang sudah terpikirkan sih. Oke. Next ya, next slide ya. Oke, next. Konteks. Nah, konteks nih. Kenapa menjadi sebuah
kunci konteks ini ya. Karena bagi saya konteks ini adalah apa namanya ya, itu yang saya sebutkan bahwa konteks ini adalah keseluruhan dari bahasa visual, jadi ruhnya. Jadi kalau dengan memahami konteksnya, kita akan mempermudah menerjemahkan konsep-konsep yang absurd, jadi konsep-konsep yang susah digambarkan dengan kata-kata, tapi kita memahami tentang konteksnya itu akan lebih mudah, Mas. Terus itu. Purpose-nya, katakanlah kita ambil contoh deh, gambar satu ini, ya cangkirnya seperti mau meleleh seperti itu. Sasaran sampean apa? Sasaran Mas Rizky sendiri dengan membuat ini sebetulnya purpose-nya. Jadi begini, foto ini kan memang saya ambil pada saat saya ada sebuah kejadian yang ceritanya itu bahwa ini ada sebuah bab yang tidak konsisten, gitu. Ada hal yang dikerjakan yang tidak konsisten. Itu saya lambangkan. Itu sebuah hal itu kan yang absurd ya, mau digambarkan itu susah, gitu loh. Abstrak gitu ya. Abstrak gitu ya. Nah, makanya saya membuat sebuah foto yang berjudul Inconsistent Story. Gambarannya apa? Gambarannya saya buat sebuah benda, sesuatu yang tidak sempurna gitu ya. Cangkir yang seharusnya dia itu bulat, tapi ini nggak bulat, jadi meleleh. Terus di belakangnya itu horizon itu kan harusnya konsisten, kalau horizon ya lurus, horizontal, tapi dia meliuk gitu. Nah, itu representasi cerita inconsistent story itu. Jadi untuk menentukan konteks ini, apakah memang seorang kreator ini mempunyai apa ya, dalam tanda kutip, wajib untuk memperkaya diri terhadap wacana yang lebih luas atau bagaimana? Oh jelas, Mas. Iya. Supaya lebih bisa memahami konteks-konteks foto apa yang diisikan nanti di dalam frame-nya itu apa yang diceritakan gitu. Saran Mas Rizky, wacana-wacana lain yang mungkin perlu untuk dipunyai oleh seorang kreator apa? Sering lamun, Mas. Waduh, lamun itu kamar mandi Mas 5 menit itu ngelamun. Ada Mas Sukri ini, ada Mas Sukri grafis. Kalau 5 menit ngelamun ya Mas Sukri itu ya. Kira-kira apa kira-kira? Wacana apa saja? Mungkin entah harus membaca bidang lain mungkin? Ya, jadi kadang-kadang kita juga perlu melihat dari spektrum yang lebih luas ya, tidak hanya dari sekedar seni rupa. Ya. Kadang-kadang di musik juga, kadang-kadang di tari, gitu. Bahkan apa ya, ngobrol pun dengan orang-orang di warkop juga kadang-kadang menimbulkan inspirasi di situ, Mas. Seperti itulah. Terus saya nanya, Mas, kenapa sih naratif fotografi atau yang sampean bikin ini terkesan sulit? Sebetulnya pendapat sampean gimana? Kenapa kok terkesan itu? Kesan itu sulitnya itu tiba-tiba muncul. Ini pendapat sampean gimana, Mas? Mungkin kalau kesan sulit enggak ya. Mungkin yang kesannya itu bukan sulitnya ya. Terus terang mungkin komersialisasinya di mana gitu. Apakah ini ujungnya akan jadi duit? Pasti seperti itu. Jadi yang akan mengerjakan hal-hal seperti ini mungkin buat apa gitu. Motret seperti itu buat apa gitu. Kan lebih baik motret produk yang bisa dijual Indonesia gitu ya. Atau memotret wedding yang langsung saat itu bisa dibayar gitu. Next slide ya. Ya. Wah, nah, ini inspirasi. Ini sumber inspirasi, Kak. Seperti film, terus apalagi komik-komik. Saya dulu suka baca komik-komik dari apa namanya ini, Don Lawrence itu. Storm, Don Lawrence, gitu ya? Storm. Nah, karena Borong. gambar-gambarnya
bagus. Itu saat saya masih SD itu saya langganan itu Don Lawrence itu. Ya, kalau isu-isu sosial seperti itu. Terus cerita-cerita mitos-mitos dari Malin Kundang dari nasional kita juga banyak sebetulnya, kayak Nyi Roro Kidul, Nyi Bloro, Urban Malin legend Kundang, dan sebagainya gitu urban ya. legend. Nah, itu peristiwa-peristiwa gitu juga bisa dijadikan sumber inspirasi. Seperti itu, Mas. Next slide bagaimana mungkin? Oke, Ya, next. next slide. Next. Ya, Nah, ini prosesnya. proses sketsa saya. Jadi sketsa saya juga gambarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Pokoknya erek-erek itu di buku tulis. Saya selalu bawa buku notebook gitu ya, seukuran saku gitu. Kadang-kadang itu penuh sketsa-sketsa itu. Seperti itu. Terus untuk yang gambar background-nya ini, Less of Life 2017, 2 tahun yang lalu, masuk ke Di Atas Kata tahun 2020. Ceritanya tentang apa? Nah, ini ada di dalam buku Di Atas Kata. Monggo nanti bisa dibaca di situ. Oh, di situ semua ya, deskripsinya ya. Iya. Secara garis besar gimana ini? Sesuai dengan judulnya. Jadi ini mengisahkan tentang akhir hidup ya. dari sebuah kehidupan. Ya. Jadi tersisa cuma pohon daun itu saja yang melambangkan kehidupan yang berakhir juga. Nah, next. Oke. Beberapa sketsa foto saya seperti ini. Nah, ini juga sebetulnya foto ini di rotate sebetulnya. Jadi motretnya itu modelnya seperti ini yang saya sketsa ini. Jadi dia seperti kayang, kakinya ditaruh di posisi dinding. balet gitu ya. Kemudian saya rotate. Ini Little Dream 2017 juga bersamaan dengan tadi ya. Masuk juga ke Di Atas Kata untuk buku foto itu ya. Oke. Ya, betul. Garis besar tentang Little Dream? Garis besarnya ini tentang sebuah impian. Jadi kita harus berani bermimpi, walaupun sekecil apapun kita mimpi itu sangat berarti, karena mimpi yang sangat kecil itu nanti akan berdampak. Kalau kita nyatakan mimpi itu akan berdampak besar buat kehidupan kita. Untuk yang background yang melted background itu mananya, Mas? Itu mimpi, Mas. Jadi bagi saya itu mimpinya ya itu dia seakan-akan menyangga sebuah mimpi gitu. Ya, seperti itulah. Next Bentar, ya. Mas, saya tak minum jamunya dulu. Oh ya, siap. Ini saya next ya. Ya, next. Nah, ini ada satu figur. Ini tidak berjudul. Oh ya, itu saya lupa naruh judulnya itu. Oke, judulnya apa nih? Itu sebetulnya seri, Mas. Ada 2 itu kayaknya. Jadi judulnya itu kebebasan yang tertukar. Jadi saya menceritakan tentang sebuah arti kebebasan, tapi kebebasan itu sebetulnya nggak mutlak, karena kebebasan itu sifatnya absolut ya. Nggak absolut ya, nggak mutlak. Jadi ikan saya lambangkan dia seharusnya dia bebas ya di luar dari akuarium itu. Tapi sebaliknya, sebebas-bebasnya dia di luar akuarium, dia sebetulnya nggak bebas. Karena apa? Bukan tempat habitatnya. Dia nggak bisa bernapas karena tidak ada air di udara. Gitu. Sementara seorang manusia seharusnya dia bebas. Cuman dia nggak akan bisa bebas kalau terkungkung dalam sebuah akuarium. Jadi ini ada itu mempunyai batasan-batasan gitu ya. Betul, ada exchange gitu, pertukaran. Terus untuk hal lain ini yang menyangkut foto ini mengenai post processing, seberapa tinggikah skill yang dibutuhkan untuk bisa membuat seperti ini, Mas? Kalau skill kan ada 3 level ya, basic, intermediate, advanced. Ada di mana kira-kira? Dari post processing ya. Sebetulnya post processing itu ini aja sih, mengikuti aja, karena tetap aja bahwa basicnya adalah fotografi.
Bisa Oke. jadi membuat sebuah karya tidak melalui post processing yang jelimet seperti Berlebihan foto gitu ya. berlebihan, bisa. Atau bagi saya post processing ini ini melengkapi dari Hanya melengkapi saja ya. melengkapi dari apa yang saya gambarkan. Oke, berarti ini next slide ya. Ya. Oke. Nah, ini bukunya. Nah, ini sampul bukunya. ISBN sudah keluarin Mas ya? ISBN sudah keluar. Alhamdulillah. Kebetulan disaksikan sendiri oleh Mas Renda. Semoga bisa lah untuk disertakan di Perpusnas. Ini di atas kata Mas. Tebalnya berapa halaman kira-kira? Di atas kata ini 146 halaman. Berarti bolak-balik ada total berapa foto itu? Ada sekitar, tukang ngitung ya. Yang jelas itu 146 halaman, sekitar ya 100-an foto ada mungkin. Ini fisiknya masih belum jadi ya? Fisiknya sudah jadi tapi dalam proses pengiriman Mas. Oke, siap. Sekarang saya ke chat Mas. Ini sudah ada beberapa beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Dan saya ke bagian atas dulu. Dari Mas Joni Teguh. Foto sebagai bahasa simbolik, sifatnya sangat subjektif. Lalu apakah bisa menjadi bahasa yang sifatnya universal, Mas? Monggo disikapi. Ya, jadi kalau sangat subjektif ya, kalau sebagai bahasa universal itu mungkin nggak bisa. Kalau bahasa universal tentunya lebih ke yang bisa dipahami oleh semua golongan, semua lapisan masyarakat ya. Kalau fotonya ini bersifat simbolik akan sangat susah karena pemahaman dari masing-masing individu akan jadi berbeda kecuali ada narasi yang menyertainya gitu. Seperti itu Mas. Oke. Kembali ke slide. Ini sudah ke self portrait. Nah, mohon dijelasin. Nah ya, ada beberapa foto-foto saya yang saya harus memutuskan ini harus self portrait gitu loh. Saya harus bercerita dengan mewakili dengan diri saya sendiri karena ada titik-titik tertentu, poin-poin tertentu yang saya tidak bisa terwakili oleh hadirnya model yang lain gitu. Karena ada pengalaman pribadi yang saya dapatkan di self portrait itu. Seperti ini releasing the mind itu cerita tentang bagaimana kepenatan saya di dunia fotografi yang saya harus seakan-akan survive dan ini semua harus saya copot dulu, saya istirahatkan dulu. Saya harus mengosongkan. Kalau yang step from behind? Nah, step from behind ini ada pengalaman tertentu yang nggak enak mungkin ya. Jadi saya seakan-akan ada sahabat saya atau orang lain yang melukai tanpa sepengetahuan saya, gitu, merugikan saya tanpa sepengetahuan saya. Itu pengalaman pribadi. Next slide ya. Ya, next slide. Yes, ini. Nah, ini juga pengalaman pribadi saya juga. Nah, ini semua di dalam buku di atas kata semua ada semua sih sebetulnya. Jadi saya juga pengalaman-pengalaman tentang kayak interdimensi, terus kemudian ada kehidupan lain selain itu sebuah ketertarikan saya mengenai konsep-konsep tersebut. Jadi saya banyak membaca tentang hal-hal itu, termasuk kayak film-film yang interstellar gitu-gitu, Mas. Terus ini akhirnya saya Harry Potter gitu ya. Ada dimensi lain dari selain dimensi kita gitu. Nah,
menginspirasi saya untuk membuat kata interdimensional jam ini. Oke. Next slide. Gitu. Ini juga. Ini self portrait yang memang didasari atas referensi-referensi apapun yang jenengan punya ya. Betul. Oke. Referensi dan pengalaman pribadi saya. How to do fasting series ini kalau nggak salah dibikin pada saat puasa ya. Betul. Jadi ini simbolis tentang bagaimana puasa menurut saya saat itu saya puasa bulan Ramadan itu. Jadi ada mouse di belakang itu saya lambangkan sebagai kendali. Mouse itu kendali. Jadi kendali itu harus saya letakkan di belakang kesadaran saya untuk mengendalikan semuanya pada saat berpuasa. Yang ada spidernya itu? Nah, karena spider itu melambangkan ketakutan ya. Ketakutan karena saya fobia terhadap laba-laba. Jadi apapun itu ketakutan hanya satu karena kepada Tuhan ya, bukan kepada yang lain-lain. Yang pojok kanan bawah? Yang pojok kanan bawah itu sebuah usaha untuk menarik diri dari pengaruh-pengaruh jahat. Itu yang dilambangkan oleh kayak selendang hitam itu, Mas. Jadi saya kayak ditarik oleh pengaruh buruk itu pada saat puasa itu. Next slide. Next slide. Nah, pengalaman hidup. Ini sebagai referensi juga ya berarti ya? Betul. Pengalaman hidup. Sedikit garis besar cerita ini, yang gadis tersesat ini. Ya, ini sebetulnya cerita yang agak menyedihkan, tapi saya kemas dalam bentuk sebuah cerita yang metafora juga ceritanya. Jadi di situ saya bercerita ada seorang gadis, terus dia ulang tahun, kemudian dia pergi ke sebuah pulau, menyeberang, ternyata dia berharap di seberang pulau itu ada sebuah hadiah ulang tahunnya, ternyata nggak ada di situ. Nah, itu adalah representasi dari cerita saya tentang almarhum anak putri saya yang meninggal, yang tidak sempat saya beri janji hadiah untuk sepeda. Dia minta sepeda, tapi belum sempat saya berikan. Ternyata yang bersangkutan sudah almarhum. Nah itu salah satu kisahnya. Nah, ini kayak parodi ini juga bisa jadi semacam referensi ya. Betul. Ya ini kadang-kadang saya juga nggak terlalu serius-serius amat. Kadang-kadang saya merepresentasikan sebuah foto itu ada lucu-lucunya juga nih. Ini saat saya di Bali. Jadi ada teman saya juga lagi mau berenang di Kuta itu. Terus saya kepikiran kalau manusia membayangkan ikan duyung itu kan atasnya manusia, bawahnya ikan. Sirip itu manusia, gitu ya. Sirip ya, itu kan manusia. Sedangkan kalau bagaimana ya, kalau misalkan sosok ikan membayangkan ikan duyung yang versinya ikan itu seperti apa gitu. Jadi ini versi terbaliknya, inversnya ikan duyung menurut ikan. Jadi orang itu separuhnya kaki, tadi atasnya ikan gitu. Next. Lah ini. Nah, ini nongkrong tadi itu yang 5 menit tadi itu ya. Ini juga kadang-kadang pikiran aneh-aneh saya itu muncul di sini kadang-kadang. Ini yang saya beri judul wrong direction. Nongkrong. Ini biasanya Sukri ini nongkrongin sama saya persis ya. Ya Kri, kerokok di situ 5 menit Kri. Kurang Kri. Oke, next. Isu sosial. Ini kekeringan di Lapindo kayaknya ini. Jadi ini seperti ini isu sosial. Jadi ada semacam pencemaran lingkungan sungai yang sudah tercemar. Terus ikannya mau pindah itu lewat mana? Kalau sungainya tercemar, tanamannya aja kering, ya. Akhirnya dia lewat atas. Jadi surrealis banget kan. Akhirnya menjadi surrealis juga akhirnya. Nah, akhirnya jadi surrealis juga. Ya oke. Next slide. Ini juga isu sosial. Ini yang saya ceritakan tadi, Pak. Ada yang kebakaran tuh ya. Kebakaran di Riau. Bagaimana kalau
terbakar itu akan seperti itu, kita nggak bisa nafas sampai bolong gitu. Seperti itulah. Oke, next. Nah, ini. Ya ini. Ya, jadi beberapa karya saya juga diapresiasi di Tegri ya. Di Tegri itu mungkin Mas Dodi tahu ya, yang salah satu portal di Jerman ya. Jadi ini saya menggambarkan lumpur lapindo itu. Ini proyek pribadi saya. Ya, saya berniat membuat karya di atas karya seni. Jadi ini patung-patung ini adalah karya seni dari instalasi di Lapindo. Instalasi dari Mas Dadang Kristanto. Nah, kebetulan sudah tenggelam karena semakin tinggi lumpurnya. Oh iya, betul. Akhirnya saya memotret cerita tentang malicious mode, jadi lumpur yang jahat. Di situ saya representasikan kejahatan lumpur itu dengan banyak ekspresi. Jadi ada yang sedih, ada yang sombong. Di situ kan banyak bermain orang-orang, ada yang dengan kesombongannya, ada yang korban dengan kesedihannya. Seperti itu. Oke, next. Ini juga ya berarti ya. Ya, tadi ada seri, mungkin ada 6 seri kalau nggak salah itu fotonya. Seperti ini berarti di Arab ya? Ya, di Arab. Bang. Yes. Ini adalah rangkuman dari foto-foto karya yang masuk di atas kata ya? Ya, betul. Oke. Sekarang kita menginjak ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ini saya stop share screen dulu. Kita beralih ke chat. Berikutnya pertanyaan dari Mas. Bentar. Dari Pak Riyadi Raharja, Bandung. Apakah pernah ada kesempatan untuk menuangkan ide personal dalam sebuah proyek profesional prewedding dan semacamnya, Mas Rizky? Ya, makasih Pak Riyadi. Ada sebetulnya Pak Riyadi. Dan sudah ada beberapa yang saya tawarkan seperti itu. Jadi, tapi nggak terlalu ini banget karena harus match dengan apa yang diinginkan ya. Kalau saya buat sebuah karya yang personal banget buat ide saya sendiri ya, kadang-kadang nggak bisa diterima gitu. Jadi harus ada kompromis ya dengan klien. Kompromis. Oke. Seperti dari itu. Mbak Iin, Mas Rizky pernah nggak ngalamin pasti ada beberapa orang yang nggak bisa nangkep apa makna dari foto sampean? Gimana cara merespon itu? Oh ya, makasih Mbak Iin. Pernah, sering malahan, sering kali. Sampai bosan gitu ya? Sampai bosan. Terus nanggepinnya gimana? Jadi kalau saya sih, selama saya masih bisa menjelaskan ya tetap saya jelaskan seperti ini, seperti itu. Dan kalau ada yang tetap bertanya, ya saya jelaskan lagi. Kalau masih ada yang bertanya, silahkan beli bukunya nanti gitu. Siap. Pokoknya sudah dipublish ya. Iya. Dari Mas Eros, mana yang lebih banyak terjadi, narasi yang divisualkan atau visual yang dinarasikan? Mas, Eros ya, mana yang lebih banyak terjadi, narasi yang divisualkan atau visual yang dinarasikan? Ya, seimbang aja sih. Nggak ada yang lebih banyak terjadi. Nah, sampai pilih yang mana untuk yang karya sampean ini? Saya lebih banyak yang visual yang dinarasikan. Berarti artinya di situ caption betul-betul sangat-sangat detail atau bagaimana? Caption nggak harus terlalu detail sih, tapi tetap harus sesuai konteksnya gitu. Terus menurut pandangan Mas Rizky sendiri, narasi yang divisualkan itu pemahamannya bagaimana? Mungkin ini ya, kita harus membaca dulu semacam seperti puisi gitu ya, puisi. Terus
kita akan memvisualkan puisi itu. Jadi kalau bagi saya lebih sulit karena saya lebih tidak bisa memahami bahasa tulisan daripada bahasa gambar. Makanya saya lebih ke visual yang dinarasikan itu. Oke. Dari Kang Riyadi juga, kebetulan sama namanya ini. Dalam narasi foto, apakah digunakan proses edit digital imaging? Itu pasti. Dan bagaimana untuk mengekspresikan karya juga menjadi cerita dari hal yang paling kecil? Ya, makasih Pak Riyadi. Jadi dalam narasi foto, apakah digunakan proses editing digital imaging? Ya, pasti ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi ada tergantung sih ya, seabsurd apa gitu, seabsurd apa yang mau kita angkat gitu ya. Terus tips dari Mas Rizky nih untuk bisa menarasikan atau menvisualkan dari ide yang kecil itu bagaimana baiknya? Apa ya? Tetap coba kita bikin sebuah kayak gambaran ya. Ya itu tadi buat saya itu sketsa itu membantu banget. Itu ya. Jadi gambaran kasar itu membantu banget itu. Dari Mbak Diana. Ini cuma pertanyaan saja yang nggak terlalu Oke, thank you. Dari Kang Maman. Apakah semua pecinta karya seni harus bisa menghasilkan uang, Mas? Semua pecinta karya seni ya. Pecinta atau pengkarya? Pengkarya. Kalau pecinta karya seni ya kan pecinta karya seni tidak harus senimannya ya. Kalau pengkarya itu bagi saya idealis banget ya. Kalau pengkarya itu ya kita tugasnya berkarya. Masalah itu akan menghasilkan atau enggak itu mengekor gitu loh. Itu ngikutin gitu ya. Mengikutin aja. Oke. Dari Pak Riyadi Harja lagi nih. Sebagai sebuah karya seni, berapa besar biasanya kalau dicetak size-nya? Idealnya menurut Mas Reski lah, sesuai dengan tipe karya Mas Reski. Kalau saya sih pengennya lebih besar lebih baik, gitu. Oh, gitu ya. Jadi lebih bisa dinikmati kan. Itu kayak Pak Ideal kemarin itu yang Malioboro itu kan sampai berapa meter itu. Panjang sekali pokoknya itu, panjang sekali. Lebih besar jadi lebih karya Mas Rizky itu memang idealnya besar gitu ya, 2x2 gitu, seperti itu mungkin. 2x2, 4x4 ya bisa itu. Ya sepanjang temboknya cukup gitu aja sudah. Sepanjang temboknya cukup lah. Jadi murah dong Mas. Oke, Mas Sukri saya buka, silakan. Waduh. Jangan wah Mas Sukri, ini kan hasil dari nongkrong 5 menit tadi itu. Silakan. Iseng aja dah nanya, enggak? Mas Sukri ya nggak tahu. Nanya umur kayak nanya hobi kayak. Salam buat semutnya yang di teras tuh Mas. Iya, saya sempat. Diskus saja sudah nggak apa-apa. Pengkayaan. Sempat baca bukunya, tapi tidak seluruh. Siap. Saya membaca di buku ini ada kutipan bagaimana jika ada 2 kata ajaib untuk memancing kreativitas. Nah, karya ini dimulai dari pertanyaan ini ya, bagaimana jika? Nah, betul. Itu yang belum sempat saya ngobrol iya kan? ini. Nah, ini yang saya tangkap dari buku ini, bagaimana jika? Betul. Ya kan? Nah, makanya buku ini tidak bisa kita hanya melihat secara visualnya, tapi ada konteks yang mengikat. Betul tadi yang Anda bilang. Betul sekali. Terus untuk memahami foto ini harus mengerti kata-katanya. Gitu. Bagaimana kata-kata itu menarasikan visual. Saya mencatat beberapa ini, ada banyak saya catat, tapi tidak perlu semua ya. Semua nggak apa-apa sih. Kalau mau semua juga nggak apa-apa. Gratis kok. Ya kadang saya ini mau mengucapkan, tapi kadang itu hilang lagi tuh di kepala, tapi ada benda. Ya, seingatnya nanti aja kalau kita ngopi di Jogja. Ya, rasa tidak tak terekspresikan dengan benar ketika gagasan yang bersumber dari apa yang saya. Artinya ada
ini ya, dia tidak percaya dengan orang lain itu. Makanya dia harus memasukkan dirinya di situ sebagai subjek. Itu. Satu kritik dari karya Di Atas Kata. Silakan. Saya mau ini aja, ada kontradiksi di sini. Di mana di buku ini ya ada kontradiksi. Mana itu saya catat. Misalnya dia bilang imajinasi itu bebas, tapi apa ya? Mana catatan saya tadi? Di belakang dapur. Silakan ambil dulu. Iya banyak catatan, saya sendiri lupa di mana catatannya. Nah, itu. Oke. Ada kontradiksi mengenai imajinasi. Oke. Iya, tapi di situ dia menuliskan bahwa hidup itu oposisi biner. Hanya ada dua pilihan, putih atau hitam tuh. Akhirnya dia bertabrakan dengan kebebasan dengan oposisi biner. Ini maksudnya apa? Saya bingung di situ. Nah, itu kritik saya tuh. Nah, ini mungkin karena begini, kita tahu dia seorang yang introvert, akhirnya dia tidak mampu mengucapkan, akhirnya begitu dia berbahasa kesleo. Oke. Iya kan? Artinya butuh semacam penyempurnaan deskripsi, mungkin? Iya, akhirnya rata-rata begini itu seniman itu kalau dia diajak berbicara itu dia latah langsung, dia bisa ngomong itu. Nah, akhirnya ketika dia menulis teks, dia menarasikan. Kalau saya baca itu banyak struktur kalimat yang tidak apa istilahnya tidak tersampaikan. Saya mengerti tujuannya, tapi struktur kalimatnya itu ambigu, tidak jelas. Gitu. Ya karena dia memaksakan dirinya untuk bernarasi. Iya. Ya. Itu. Ya pembawaan ini. Nah, pembawaan berarti nongkrongnya kurang lama di WC tadi itu. Nah, saya banyak mencatat memang karya ini bisa didekati dari psikologi, hermeneutik, semiotik sama fenomenologi. Metode bacanya seperti itu. Saya membaca buku ini dari perspektif ini semua nih. Oke. Artinya bisa jadi luas kalau dibahas ya. Iya, itu. Ya. Konteksnya itu dari psikologi kita bisa ambil dari bagaimana latar belakang karya ini dibuat itu kuat sekali faktor psikologisnya di mana dia bertentangan dengan dirinya dengan realitasnya tuh. Overall pendapat sampean tentang buku ini? Ya saya pikir buku ini saya terganggu dengan layoutnya jujur aja. Coba layoutnya lebih diperbaiki lagi, jangan ada frame di dalam frame tuh. Ya siap. Jangan ada pengulangan repetisi visual, cukup satu visual. Kalau mau diberi caption bisa di bawah karya atau dia bisa di halaman tersendiri. Itu saja sebenarnya dari saya. Oke, thank you. Thank you, Krik. Ya. Thank you, Mas. Selamat menongkrong lagi di WC 10 menit berikutnya. Ya. Oke. Saya minta pendapat dari Pak Julius Widinugroho sebagai seorang seniman. Pak Julius ini seorang ilustrator juga kebetulan. Monggo dibuka dulu Pak Julius sebelum saya tutup di pukul 10. Selamat malam, terima kasih kesempatannya. Malam, Pak Julius. Saya minta pendapat Pak Julius sebagai seorang seniman juga jenengan. Anda sebagai seorang ilustrator yang sering gambar Punokawan dengan perwatakan yang berbeda. Menyikapi karya Mas Rizky yang cenderung liar dan cenderung istilahnya tidak membumi, cenderung absurd, cenderung sulit untuk dicari kemana ujungnya. Sebagai seorang realis yang kayak jenengan ini, pendapatnya monggo, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya sering ngomong tentang applied art dan fine art. Nah, Mas Rizky ini rasanya fotografinya, karya-karyanya itu arahnya ke fine art. Nah, kalau walaupun kita sama-sama aja apa namanya suka foto dan suka ilustrasi, maksudnya manual painting atau drawing. Tapi kalau dibandingkan dengan misalnya kayak karya lelucon saya itu applied art karena punya maksud, ada fungsinya, ada apa namanya, dan itu pop sekali. Bikinannya sudah populer duluan, hanya saya ada di pusat. Tapi yang menarik tadi malah yang tadi cara berkomunikasi tentang berkarya tadi ya. Nah, kalau saya
kalau saya bandingkan dengan punya saya juga berkarya mirip seperti Mas Rizky. Bahkan saya punya hashtag apa puisi gagal. Puisi gagal, oke. Sama parodi paradoks itu kalau hashtag saya di. Iya, menarik itu. Nah itu saya suka paradoks, jadi yang dikritik Mas Sukri itu kalau menurut saya malah karya saya semuanya paradoks, jadi pertentangan semua. Cuma sengaja saya pertentangan semua, yang menariknya menurut saya itu menarik. Nah, dalam menceritakan konsep itu memang setiap seniman berbeda-beda. Menurut saya ya. Kalau seperti saya itu kayak kebalik. Kalau Mas Rizky kan sketsa dulu, terus foto, dinarasikan sangat hebat. Nah, saya itu kadang kebalik, kadang saya foto dulu, motretnya nggak mikir, ya kan. Begitu saya pindah ke laptop, baru saya pikir, ini enaknya kasih kata-kata apa ya. Jadi masalah roadmap-nya ya ini ya. Ya, itu beda-beda memang. Saya cenderung untuk memanfaatkan gambar yang ada, saya cocok-cocokkan dengan kata-kata, jadi saya juga punya album itu apa namanya, fotografisasi puisi ya, gitu, istilah ngawur aja. Yang mirip-mirip dengan punya Mas. Intinya gini, memang orang itu menurut saya ada dua, kalau di sisi visual dan verbal ya, ada dua. Iya. Nah, kita sebagai fotografer biasanya cenderung ke visual. Jadi satu kata itu diterjemahkan ribuan kata. Jadi orang memahami kan selama ini sebagai orang verbal. Jadi satu foto artinya adalah 1000 makna ya. Itu orang verbal sebenarnya. Nah, kita itu orang visual sebaliknya. Satu kata pun itu bisa 1000 gambar foto. Yang kita gambar, foto apapun. Jadi sangat visual ya. Nah, caption di foto itu menjembatani dua hal besar ini. Mungkin pendapat itu sangat subjektif. Oke, makatur nuwun Pak Julius. Ada satu pertanyaan terakhir dari kolom chat ini dari Mbak Diana. Mas Rizky, untuk ngebuat satu karya itu durasinya berapa lama? Seminggu satu karya atau bagaimana ya? Ya, seminggu satu karya atau bagaimana? Oh, nggak bisa ditentukan, Mas. Kadang-kadang dalam 1 minggu, kalau punya banyak ide, bisa lebih dari 2 karya. Kadang-kadang hampir 1 bulan saya nggak berkarya sama sekali. Gitu. Biasanya kalau pas tanggal tua nggak berkarya, tanggal muda berkarya gitu ya? Iya, ya itu biasanya lebih ke situ. Ya sama kayak saya. Tanggal tua meneng, tanggal muda giat. Podo. Karya dipengaruhi oleh dompet ya. Ya betul. Oke, itu jawaban dari Mas Rizky itu Mbak Diana. Sebelum saya tutup, saya menuju ke Mas Renda dari Perpusnas. Mas Renda, bisa dibuka mungkin, di unmute Mas Rizmi. Mas Renda, malam Mas Renda. Malam Mas Beliau Renda. ini dari Perpusnas. Mas Dudi. Saya minta pendapat Mas Renda, untuk karya-karya seperti ini, apakah Perpusnas itu bisa mengakomodir? Secara pribadi saya apresiasi atas karya teman-teman dalam bentuk buku, karena mau tidak mau serumit apapun, karena bagi saya yang tidak begitu memahami seni terus terang untuk melihat karya membutuhkan sejumlah waktu untuk memahami. Teman itu mau tidak mau akan meninggalkan jejak. Ya, oke. Jaringan sinyal agak. Nah, di sisi yang lain sama seperti tempo hari pada waktu teman Mas Ferry Ardianto, kita bisa mengapresiasi, membantu. Semisal membantu untuk launching buku dan seterusnya. Namun karena kondisi COVID, kondisi saat ini kita belum tahu sampai kapan berakhir, jadi saya belum bisa menjanjikan apapun, sambil menunggu situasi yang terbaik. Gitu. Oke. Itu Mas. Pertanyaan saya adalah begini, Perpusnas itu secara koleksi, apakah bisa menerima karya-karya yang seperti ini?
semua karya anak bangsa kami kumpulkan. Oke. Karena kita memiliki Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak karya rekam. Jadi yang kami kumpulkan tidak hanya dalam bentuk karya cetak, termasuk juga dalam karya rekam. Nah, macam itu. Jadi sebenarnya pada waktu penerbit mengurus ISBN itu ada klausul menyerahkan karya cetaknya kepada Perpustakaan Nasional sejumlah 2 eksemplar. Oh, macam jadi itu. sudah ada peraturannya, nggih? Namun itu menjadi tanggung jawab dari penerbit. Nah, semacam itu. Jadi sempat ada beberapa teman fotografer itu menanyakan, kami tidak punya penerbit, kami mau terbitkan secara indie. Nah, pada waktu itu sempat saya sampaikan begini, Mas, ya, apakah menjadi anggota APFI? Ya, APFI memiliki akta notaris, akta pendirian. Dengan akta notarisnya, asosiasi profesi ini bisa menjadi penerbit dengan mendaftarkan. Nah, contoh yang sudah pernah menggunakan APFI sebagai penerbit adalah Mas Denny Sugandi. Nah, semacam itu dan beberapa teman. Semisal LFH ini pun memiliki akta notaris, itu pun bisa menjadi penerbit. Nah, Oke, siap. Itu informasi yang sangat bermanfaat dari Mas Renda untuk kami. Jadi siapapun untuk partisipan kalau seandainya memang berkeinginan untuk berkarya dan buat sebuah buku foto dan sepanjang itu ISB-nya sudah terbit, maka Perpusnas akan memiliki itu juga koleksinya, nggih. Ya, siap. Mas Renda, terima kasih. Monggo. Dari chat ini ada input dari Bapak Wahyu bahwa penerbit dari karya Mas Reski yaitu berjudul Di Atas Kata sudah mengirimkan itu ke Perpusnas. Nah, ini sudah satu informasi dari Mas Wahyu untuk malam ini. Baiklah, ini sudah pukul 10:07. Paparan yang sangat singkat dari Mas Rizky ini semoga bisa menjadi satu wacana tambahan untuk para partisipan. Juga saya ucapkan terima kasih untuk Mas Renda telah hadir di sini. Mas Sukri yang sudah memberikan kritik dan pendapatnya. Jangan kapok-kapok, Mas. Jangan kapok-kapok untuk mengkritik Eleva dan sebagainya, apapun yang menjadi materi di malam ini. Kemudian Pak Julius, Pak Sabto, dan seluruh senior yang telah hadir. Sangat-sangat terima kasih sudah sempat mampir untuk mendengarkan paparan tentang naratif fotografi di edisi yang ke-60. Besok kita akan berjumpa hari Jumat dengan materi yang berbeda di permasalahan videografi. Nanti kita akan ketemu dengan Gusti Firly yang akan membahas mengenai bagaimana menjadi seorang filmmaker. Saya Dodi Setiawan ditemani oleh Mas Joni Teguh, Mas Rizmi, dan Mas Reski juga yang kebetulan bagian dari gatekeeper merangkap pemateri. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih Mas Dodi, pamit ya.